Selamat datang di channel Yechen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6833 sampai bab 6835. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Meskipun Howard tidak tahu siapa yang menculik ayah dan anak Hogwarts yang malang itu, dia mengerti betul di dalam hatinya bahwa pihak lain tidak boleh menjadi lampu minyak. Semua orang mengira mereka pasti disembunyikan di suatu tempat di Tiongkok, keduanya tiba-tiba muncul di laut, dan orang buka mulut $1 miliar, berani minta penculik sebanyak ini, meski jarang tapi juga bukan tidak, tapi berani minta uang sebanyak itu, tapi belak-belakan juga bilang ke keluarga, uang yang diberikan juga belum keluar. Ini masih pertama kali. Menghadapi penculik seperti itu, Jenny jika tidak memberikan uangnya, pihak lain pasti akan membeberkan masalah ini ke publik sehingga ia akan dicap sebagai orang yang berhati dingin dan berorientasi pada keuntungan. Nama belakang Jenny adalah Rothschild sebelum dia menikah, jadi begitu Jenny menjadi target, keluarga Rothschild akan menghadapi bencana yang tidak patut. Jadi wajar saja jika Howard ingin dia jujur mengenai uangnya. Dan dia tidak membodohi Jenny, selama uangnya diberikan, dia punya banyak cara untuk membuat Jenny terkenal di seluruh dunia. Saya khawatir mata Jenny hanya uang, dan dia tidak bersedia membayar miliaran dolar, maka itu masalah. Namun, Jenny juga punya kesulitan tersendiri. Keluarga Hogwarts, awalnya suaminya yang memimpin, setelah putranya menghilang, suaminya ingin menyelamatkan putranya yang ingin pergi ke Tiongkok, tidak menyangka akan diculik, dan sekarang urusan utama keluarga adalah manajemen mereka sendiri, tetapi tidak bisa membantu adik laki-laki suaminya mengincar istri mereka sendiri dalam keluarga, di mana saudara laki-laki mereka menjadi saingan bersatu. Oleh karena itu, ketika masa depan mereka sudah tua, kendali keluarga secara alami akan hancur secara bertahap, dan kemudian saya khawatir wanita dengan nama keluarga asing ini akan langsung dikosongkan. Dirinya saat ini sangat membutuhkan kesempatan untuk memperkuat kendalinya atas seluruh keluarga. Jika $1 miliar benar-benar dapat membantunya membentuk kepribadian yang sempurna, ditambah dengan janji Howard Rothschild, pasti tidak akan ada orang lain di keluarga Hogwarts yang dapat mengancamnya. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Howard, "Tuan Patriark, saya akan mendengarkan Anda. Beri mereka uang." "Baiklah." Howard menghela napas lega dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, Jenny, uangnya akan bernilai setiap sennya. Pertama-tama Anda mengirim surat kembali ke pihak lain, beritahu mereka bahwa Anda akan mengumpulkan $1 miliar dalam mata uang kripto sesegera mungkin. Sekarang saya akan mengatur tim jurnalis untuk pergi dan memulai pelacakan dekat 24 jam dan pembuatan film Anda dari saat ini. Pada saat itu, semua ini akan digunakan sebagai bahan spekulasi." Jenny tidak menyangka Howard akan begitu perhatian, dan segera, seolah-olah dia baru saja makan pil penenang, dia berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu saya akan melakukan segalanya sesuai perintah Yang Mulia Patriark." Tepat ketika tim reporter mulai melakukan pelacakan dan penembakan menyeluruh terhadap Jenny, Steve Rothschild, yang berada jauh dari Jinling, menerima panggilan telepon dari ayahnya Howard. Di telepon, Howard berbicara, "Steve, kali ini di Jinling, cukup sulit kan?" Steve buru-buru berkata, "Ayah, anak untuk keluarga tidaklah sulit untuk berbagi kekhawatiran Anda, dimanapun." "Bagus sekali." Howard sangat puas dengan sikapnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu terus tinggal di Jinling. Hari ini keluarga Hogwarts menerima pesan dari para penculik, bahwa ayah dan anak tidak ada di Jinling, tapi di laut. Anda bisa bersiap dan kembali secepat mungkin." Steve sudah mengetahui pengaturan Yechen sejak lama, jadi dia tidak terkejut mendengarnya, tapi dia tetap berpura-pura depresi dan mengutuk, "Penculik sialan. Saya pikir mereka baru saja menyembunyikan orang-orang di Jinling. 1 hektar Jinling ini hampir saya gali. Tetapi saya tidak berpikir bahwa mereka telah memindahkan orang-orang itu sejak lama, betapa liciknya." "Sudahlah." Howard berkata sambil tersenyum, "Membiarkanmu pergi ke sana tidak lebih dari memberikan contoh kepada keluarga sampingan, memberitahu mereka bahwa kami peduli terhadap mereka. Kamu, sebagai pewaris keluarga yang ditunjuk, nomor 2 orang dari seluruh keluarga, secara pribadi akan membantu mereka menemukan orang tersebut telah banyak memberikan muka kepada keluarga, dan sekarang telah terbukti bahwa bukan karena Anda tidak mampu melakukannya tetapi kecerdasannya salah, jadi Anda juga bisa kembali secara terbuka." "Baiklah ayah." Steve berbicara, "Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan di Jinling, maka saya akan bersiap untuk kembali menemuimu sesegera mungkin." Howard berkata dengan puas, "Saat Anda kembali, kami akan mengadakan jamuan makan untuk menghibur keluarga sampingan tersebut, untuk sekali lagi memperdalam rasa terima kasih dan ketergantungannya pada kami, yang juga untuk meletakkan dasar yang baik bagi kamu akan mewarisi keluarga di masa depan." Steve buru-buru berkata dengan nada bersyukur, "Terima kasih ayah. Terima kasih atas kerja kerasmu." Sambil mengatakan ini, Steve mengutuk dalam hatinya dan berkata dengan nada tertekan, mengatakan hal yang sangat moralistik, "Apakah saya hanya mencoba membodohi saya agar tetap menjadi pewaris yang ditunjuk ini?"
Ye Cheng, jika aku bisa membiarkanmu hidup selama 50 tahun lagi, kamu tidak bisa membiarkanku menjadi patriark selama 49 tahun ke depan, mengandalkan ayahku sendiri, sebaiknya mengandalkan Ye Chen. Steve menutup telepon setelah berbasa-basi lagi dengan ayahnya di telepon, dan kemudian dia buru-buru menelepon Ye Chen. Saat ini Ye Chen sedang berkendara ke Purple Mountain Manor di jalan. 10 menit yang lalu Lin Wan Er mengiriminya pesan, mengatakan ada beberapa petunjuk baru untuk mengundangnya ke Purple Mountain Manor secara langsung, dan Lin Wan yang bijaksana juga menyiapkan minuman dan makan malam, mengundang Ye Chen memasak teh di sekitar kompor. Ye Chen dengan senang hati menyetujuinya. Begitu panggilan telepon dilakukan, dia segera berkata, "Tuan Ye, ayah saya memanggil saya untuk kembali, sepertinya saya tidak bisa berada di sisi Anda dan berbagi kekhawatiran Anda." Ye Chen tertawa, "Saya tidak memiliki kekhawatiran apapun untuk Anda bagikan kepada saya. Karena dia telah meminta Anda untuk kembali, Anda harus segera kembali." Steve buru-buru berkata, "Tuan Ye, bolehkah saya mentraktir Anda makan sebelumnya?" Ye Chen berkata, "Makanan tidak perlu, cukup diskon saja." Steve membeku, tersenyum 2 kali dan berkata, "Tuan Ye, Anda benar-benar pandai bercanda. Saya sangat ingin mentraktir Anda makan, saya juga berharap Anda dapat menghargai wajah Anda." Ye Chen bertanya kepadanya, "Kapan kamu akan kembali?" Steve berkata, "Jika tidak ada yang penting, saya harus kembali besok, jika tidak, tidak baik menjelaskan kepada pihak ayah saya. Dalam kesannya, saya pasti tidak ingin meninggalkan tempat ini setiap saat." Ye Chen berkata, "Kalau begitu besok siang, apa pendapatmu tentang rumah Tian Xiang?" Steve dengan bersemangat berkata, "Bagus. Kalau begitu besok siang Tian Xiang Fu." "Bagus." Ye Chen berkata, "Kalau begitu sampai jumpa besok, aku harus menutup telepon dulu." "Baiklah, Tuan Ye, sampai jumpa besok." Cuaca semakin dingin, dan hanya ada sedikit daun hijau di Gunung Ungu, selain beberapa pohon pinus. Sebagian besar pohon telah kehilangan seluruh daunnya, hanya menyisakan batang dan dahan yang gundul. Ketika Ye Chen tiba di kompleks lantai atas Lin Wan Er di Zijinshan Mountain Manor, dia menemukan bahwa Bunda Peucha, yang sebelumnya dia bawa kembali dari Dianchi, masih tumbuh subur, dengan lebih banyak daun daripada sebelumnya, dan itu juga jauh lebih besar. Lin Wan Er yang kekanak-kanakan sedang menjaga ibu teh Peu saat ini, merebus teh dengan api kecil di sampingnya, sambil juga memanggang beberapa buah putih ginkgo di sisi kompor, mengeluarkan sedikit rasa gosong. Melihat Ye Chen masuk, dia tersenyum seperti bunga dan berkata dengan gembira, "Silakan duduk, Tuan Ye, saya sudah merebus teh dan sedang menunggumu." Ye Chen mengangguk dan duduk di depan bangku di depannya. Lin Wan Er dengan hati-hati mengambil beberapa buah putih panggang dan kecoklatan dari jaring besi pemanggang. Suhu buah putih lebih tinggi, dia tidak berani mencubitnya sepanjang waktu, jadi dia panik dan menukarnya bolak-balik di antara kedua tangannya seolah-olah itu adalah tindakan juggling. Buah di kedua tangan bolak-balik dibalik beberapa kali, suhunya juga turun sedikit, dia akan memegang buah putih di mulutnya, membuka sedikit bibir ceri yang bertiup, yang akan menjadi salah satu kupas, diserahkan ke mulut Ye Chen, dengan wajah penuh antisipasi, berkata, "Gongzi mencicipinya, saya di siang hari dari gunung dijemput." Ye Chen sangat baik sehingga dia membuka mulutnya dan memakannya, pahit dan harum, cukup kenyal, tetapi rasanya juga berbeda. Satu baru saja dimakan, Lin Wan Er mengupas beberapa lagi dan menyerahkannya, lalu menuangkan secangkir teh untuk Ye Chen. Sepasang tangan halus sejak Ye Chen memasuki pintu tidak menganggur. Ye Chen meminum seteguk teh, sebelum meletakkan cangkir tehnya, dan bertanya padanya, "Nona Lin berkata bahwa ada petunjuk baru, khususnya petunjuk apa?" Lin Wan Er berkata, "Perusahaan pelayaran yang menghancurkan masyarakat Qing di Singapura yang sebelumnya diketahui Gongzi telah dijual ke perusahaan Perancis, dan pihak Perancis tampaknya cukup cemas. Perusahaan tersebut baru saja selesai berganti, dan mereka tidak sabar untuk mulai melakukan transportasi dengan pesawat milik perusahaan tersebut." Ye Chen mengerutkan kening, "Bukankah masyarakat Qing yang rusak memasuki masa hibernasi? Mengapa mereka tiba-tiba menjual maskapai itu?" Lin Wan Er berkata, "Ini juga yang tidak dapat dipahami olehku. Menurut alasannya, masyarakat Qing yang rusak tidak kekurangan uang, tidak perlu menjual perusahaannya, terlebih lagi, perusahaan ini masih merupakan kapasitas inti transportasi global mereka, dan sekarang sedang masa hibernasi, terlebih lagi mereka seharusnya tidak bisa melakukan tindakan seperti itu, jadi saya curiga. Bukankah mereka sudah merasakan bahwa maskapai penerbangan itu sudah tidak aman?" Bersambung.